Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala Alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum alihi ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya berupa kesehatan, kesempatan yang merupakan nikmat yang sangat berharga. kita bisa Bahkan maka sampai hari ke-7, malam ke-7 ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi Ramadan. Mudah-mudahan kita dengan bersyukur ini Allah menambah nikmat-nikmat yang lain. Terutama nikmat kita diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan tentu saja siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat kelak. Jemaah yang berbahagia, kan barangkali sampai hari ke-7 ini kita masih semangat. Mudah-mudahan seterusnya diberikan oleh Allah tetap semangat kita. Karena sudah berkurang belum? Belum ya? Sedikit. Kita maklumi karena cuacanya hujan. Tapi kita Untuk menerangkan bagaimana hikmah Ramadan, saya ingin mengambil Ramadan sebagai bulan introspeksi, yang bulan pahala. Biarlah Ustadz yang lain yang menyampaikan. introspeksi, bahkan bisa barangkali ini keras Kali ini ceramahnya karena biasanya Ramadan itu orang kita disayang-sayang. segini pahalanya, banyak pahalanya. Barangkali ini Mudah-mudahan kita dapat mengambil. kalau kita cermati dalam Al-Quran, syariat saum ada dalam ayat 183 Al-Baqarah, kemudian 184, kemudian 185, 186 dan 187. Itu syariat saum dalam Al-Quran. Namun Agak sedikit beda ayat 186-nya. Di tengah-tengah syariat saum, 3 ayat, kemudian dia bicara tentang doa. Ayatnya 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fayastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku dekat. Aku di sini Allah Subhanahu wa taala. Aku menjawab orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi seruanku
dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk dalam hidup ini. Begitu artinya kira-kira. Nah, agak beda syariat siamnya ayat 183, 118, 145, tapi berdoa di tengah-tengah ayat bicara tentang hukum puasa. Nah, saya kutip pendapat ahli tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Katanya, qala Ibnu Katsir fi dzakar hadhil ayah al-ba'itha ala du'a mutakhallala baina ahkam syari' ahkam siyam. Ibnu Katsir menyebutkan tentang ayat doa ini di tengah-tengah penjelasan bagaimana hukum. Maksudnya adalah, kata dia, irsyadun ila ijtihad fi du'a inda kamali iddah bal inda kulli fitrin. Itu sebagai petunjuk kesungguhan seseorang di dalam berdoa setiap selesai bilangan puasanya. Maksudnya 31 bulan penuh. Bahkan setiap berbuka dia disarankan untuk berdoa. Karena dalam hadis innal lisyai da'watun la turaddu. Sesungguhnya orang yang puasa dia memiliki doa yang tidak akan ditolak. Jadi bahasanya doa ini memang istimewa. Kita setiap berbuka puasa disunahkan berdoa. Sehabis 1 bulan penuh kita disunahkan berdoa. Nah, doanya apa yang disebutkan dalam hadis atau riwayat yang lain? Karena ini Abdullah bin Amru berdoa setiap berbuka, dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi rahmatik allati wasi'at kulli syai'in an taghfirli. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang maha luas terhadap segala sesuatu agar engkau mengampuniku. Itu doa yang dibacakan dari seorang sahabat. Tetapi bukan itu yang saya maksudkan, adalah bagaimana ayat itu menegaskan bahwa di samping Allah dekat, tapi objek yang dimaui oleh Allah apa? Ada kalimat fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Hendaklah hambaku itu memenuhi seruan-seruanku dan beriman kepadaku agar mereka dalam hidup mendapat petunjuk. Nah, dihubungkan dengan ayat yang lain, yang paling tinggi seorang rasul, para rasul semuanya. Dalam satu ayat Allah menegaskan, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan beramal solehlah, sesungguhnya aku terhadap yang kalian kerjakan maha mengetahui. Ini rasul disuruh makan makanan yang baik dan beramal soleh. Artinya kita bisa simpulkan bahwa rasul saja disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan makanan yang baik dan beramal soleh. Jadi seseorang mencapai derajat kemuliaan, hendaklah salah satu cirinya adalah selalu memakan makanan yang baik.
Bagi kita ada keterangan bahwa doa yang bisa dikabulkan banyak. Tapi penghalang dosa itu hanya satu hal. Seseorang hamba doanya tidak diterima oleh Allah karena memakan makanan yang haram. Disebutkan dalam hadis, ya, dikrafiruduli wa tulis safar, yatilu safar wa sa'ata akbaro wa yamudu yadahu fi sama faqala ya Rabb mad'amuhu haram mashrabahu haram malbasuhu haram wa ghada fil haram fa aina yustajaba lahu lidzalik. Rasulullah menegaskan, ada orang yang pergi safar, berarti safar itu doa makbul. Kemudian pakaiannya lusuh, yang pakaiannya lusuh berarti berdoa makbul. Rambutnya serba berdebu, kemudian menengadahkan tangan, berarti berdoa menengadahkan tangan itu masyru', syarat dikabulkan doa. Dia mengatakan ya Rabb, tetapi di akhirnya Rasulullah mengatakan dia yang berdoa itu makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari barang yang haram, dia beraktivitas dengan yang haram. Kata Nabi, bagaimana bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang demikian itu? Maka jamaah yang berbahagia, dalam konteks ini, maka kita sedang puasa ini bisa jadi doa kita sia-sia kalau kita masih mengkonsumsi yang haram. Padahal doa orang yang puasa itu makbul. Kita lagi puasa sesuai dengan hadis yang tadi. Nah, kita mesti menghilangkan perkara-perkara yang membawa kita tidak diterima doanya. Salah satunya adalah berhenti makan yang haram. Apa makanan yang haram yang bisa terlibat kita tapi kita tidak sadari? Mungkin sebagian tidak terlibat lagi, tapi kalau ada yang masih terlibat adalah segera dihentikan, yaitu apa? Riba. Riba itu haram. Masih ada yang masih terlibat kepada kredit dengan cara riba, motornya, mobilnya, rumahnya, itu riba kalau pakai bank konvensional. Dahulu sebelum bank syariah berdiri, ormas terbesar di Indonesia mengatakan bank konvensional itu halal karena daruri, karena darurat, karena tidak ada bank yang syariah, maka bank konvensional itu masih dibolehkan. Tetapi sekarang ya, bank syariah sudah berdiri, sekalipun prakteknya gimana nggak tahu. Tetapi keberadaan bank syariah itu menandakan yang konvensional itu bermasalah. Ya, yang konvensional yang dulu jadi haram karena sudah ada bank syariah. Maka fatwanya bank konvensional haram, yang halal bank syariah. Sudah ada bank syariah, berarti yang darurat tadi sudah hilang karena sudah keberadaan bank syariah. Nah, dari itu yang masih terlibat kepada bank-bank konvensional seperti kredit rumah, kredit motor, kredit kendaraan, maka segera hentikan. Bagaimana caranya menghentikan? Dijual.
dijual, rumahnya dijual, mau tidak diterima doanya, kita bertahun-tahun sudah berkali-kali berpuasa, barangkali keterlibatan kita kepada barang-barang haram masih kita sadari atau tidak masih terlibat, maka doanya tidak pernah dijawab. Karena doa itu, kalau seorang berdoa dengan tidak membawa dosa dan tidak untuk memutus silaturahim, dapat 3 kemungkinan. 1, segera dijawab oleh Allah. Ada seorang sahabat yang doanya selalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya Sa'ad bin Waqqas. Kemudian orang bertanya kepadanya, kenapa Anda selalu kalau berdoa mesti makbul? Dia mengatakan, tidak aku angkat tanganku untuk memasukkan makanan kecuali aku harus tahu dari mana makanan ini dan didapatkan bagaimana. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas selalu mengkonsumsi yang halal dan halal. Maka jamaah yang berbahagia, saya pesankan, termasuk sekarang ini, ya, pinjol apa tuh? Pinjol itu riba, bukan hanya bank konvensional, tapi pinjol yang sudah marak. Maka takutlah kepada barang haram ini, yaitu riba, karena dosanya ada 73 tingkatan. Yang paling bawah, paling rendah dosa riba apa? Seperti seseorang menyetubuhi ibunya, berzina dengan ibunya. Padahal dosa zina luar biasa di dalam syariat Islam, tapi dalam riba berdosanya seperti paling rendah seperti orang menzinai ibunya. Naudzubillah min dzalik. Maka kita waspadalah bahwa dosa riba ini betul-betul menggurita. Kita barangkali sebagai umat berdoa kebaikan-kebaikan, tapi doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih mengkonsumsi yang barang yang haram. Maka Ramadan tahun ini, hilangkan, kita menjadikan Ramadan ini untuk introspeksi diri. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik dengan cara menyetop hubungan dengan yang namanya riba. Mudah-mudahan ya jamaah yang di sini tidak ada yang terlibat berhubungan dengan riba. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Ramadan ini kita berazam, mudah-mudahan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir, sekalipun kendati masih diberikan waktu di Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling akhir adalah Ramadan itu memang 2 tujuannya. Menjadikan orang bertakwa, kedua menjadikan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin menjadi orang bertakwa kita masih jauh, bayangkan kalau diampuni Allah dosa-dosa yang lalu, mudah-mudahan kita masuk ke dalam barisan yang masuk surga langsung. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang saya bisa sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-haya'i min Muhammad innaka samiun qaribun mujabud ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.